Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam Patunggilan. Saya senang bahwa pada hari ini bisa bersua dengan panjenengan dalam forum yang sangat khusus, sangat istimewa, ialah ibadah pada hari Minggu di keluarga-keluarga. Hari ini sangat istimewa karena situasi kita, karena konteks kita yang menghendaki, mengajak kita untuk menempuh jalan yang juga sangat istimewa. Renungan pada hari ini, saudara, diambil dari 3 bacaan sebagaimana biasanya. 1 Samuel 16, Efesus 5, dan Yohanes 9. Inti dari khotbah hari ini atau renungan hari ini adalah menjadi inspirator dan menjadi motivator, menjadi teladan dan menjadi pendorong bagi sesama. Kalau bicara tentang menjadi teladan dan menjadi pendorong, menjadi motivator bagi sesama, kita bisa menyebut beberapa nama yang kita kenali selama ini. Sebutlah umpamanya Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Itu salah seorang yang adalah juga sebagai seorang teladan, seorang pendorong, seorang inspirator, seorang motivator bagi kita untuk membangun, terlibat dalam gerak langkah membangun kota Surabaya. Tokoh yang sebelum kita juga mengenal Bung Tomo lah, mengenal Bung Karno, itu semua adalah tokoh-tokoh besar yang kita kenali sebagai seorang yang memberi semangat, memberi motivasi, dorongan bagi banyak orang untuk ikut serta dalam gerakan yang sangat positif. Nah, di dalam kitab suci, saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, ada nama Samuel. Dia seorang yang memotivasi umat Tuhan. Dia juga yang menjadi perantara untuk melantik Raja Saul pada awal. Walaupun dalam prosesnya ternyata Samuel juga merasa membutuhkan semangat baru. Sebagaimana umat Tuhan juga membutuhkan semangat baru, pemimpin baru, motivator baru. Lalu dimulailah era yang baru, zaman Daud. Daud dipilih, Daud ditunjuk, dan pada saatnya Daud dilantik juga oleh Samuel. Sehingga dengan demikian, baik Samuel maupun umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel, mengalami semangat yang baru, perjuangan yang baru dengan dorongan yang baru. Nah, saudara-saudara, zaman yang baru itulah yang disebut sebagai zaman terang, zaman tercerahkan. Nah, Sang Kristus juga memulai babak baru bagi seorang buta yang sejak awal dia buta, dia cacat, tidak bisa memandang, melihat, menikmati dunia yang sangat indah. Nah, pada saatnya juga disembuhkan oleh Sang Kristus untuk memulai dunia yang baru, babak baru dengan terang yang baru. Nah, sampai disitulah maka kehadiran Sang Kristus, kehadiran Samuel pada tokoh awal, begitupun Rasul Paulus
dalam pesannya kepada jemaat di Efesus bab 5 tadi itu yang kita baca, memberi pesan sangat khusus. Jadilah kalian sebagai jemaat yang hidup dalam terang, menjadi teladan dan meneladani banyak orang yang lain. Nah, itulah saudara-saudara renungan yang selayaknya menjadi perhatian kita pada hari Minggu saat ini 22 Maret. Bagaimana dengan konteks kita? Bagaimana dengan situasi real kita pada saat ini? Kita sekarang saudara-saudara sedang beribadah di keluarga. Kita sedang membangun kebersamaan ibadah minggu yang dipimpin oleh imam keluarga di keluarga masing-masing. Mengapa demikian? Karena ada situasi khusus. Nah, kekhususan itulah saudara-saudara yang perlu kita sikapi secara baru, supaya kita dimampukan untuk pada satu pihak kita mau menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang sedang terlanda oleh apa yang disebut sebagai pandemi global karena adanya COVID-19. Itulah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa kita menyelenggarakan ibadah hari Minggu di keluarga-keluarga kita. Dan yang memimpin ibadah imam keluarga masing-masing. Nah, saudara-saudara, kehidupan yang serba baru, kehidupan yang terang di dalam suasana yang serba jelas, yang seperti apakah yang akan kita jalani sekarang ini pada waktu kita menyelenggarakan ibadah di keluarga-keluarga. Hari-hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang masih remang-remang bahkan mungkin belum jelas tentang COVID-19. Sudah terdeteksi, sudah teridentifikasi apa ini virus corona ya. Tetapi bagaimana ini diobati? Rupanya sampai di poin itu, sampai di titik itu kita masih punya pertanyaan. Masih remang-remang, masih gelap bagi dunia medis pada umumnya. Karena itulah maka yang bisa kita lakukan adalah memasuki, mengikuti, membiasakan kebiasaan baru, tradisi baru, ialah membersihkan tangan, membersihkan secara sangat khusus dengan alat khusus, dengan bahan khusus yang kita kenali dengan hand sanitizer. Supaya dengan bahan ini, sebagaimana yang kita sudah dilatihkan, sudah dibiasakan oleh beberapa kawan, nah begitulah kita membiasakan diri secara baru. Sebenarnya kita sudah punya kebiasaan mencuci tangan dan seterusnya. Tapi sekarang ini jauh lebih sering, jauh lebih intensif, jauh lebih kita sadari bahwa sedikit-sedikit kita melakukan kebersihan tangan secara khusus. Dan itu sungguh-sungguh tidak salah dalam konteks kita hari ini. Maka pada waktu-waktu ini, pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, kita upayakan sedapat mungkin, sebaik mungkin untuk memulai kebiasaan yang baru. Ialah kebersihan secara khusus supaya kehidupan kita semakin juga memotivasi orang lain, memotivasi diri sendiri bahwa hidup sangat bersih itu adalah pilihan kita yang terbaik
pada saat ini. Nah, akhirnya selamat memulai kebiasaan yang baru, yang lebih memotivasi, lebih mendorong, lebih meneladani orang-orang lain supaya juga turut bersemangat bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.